Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sepak bola, salam sliding. Halo slidingers, terima kasih telah mampir kembali di channel Uncle Sliding. Bagaimana kabarnya nih? Semoga dalam kondisi sehat ya. Babak 16 besar tersisa 2 laga lagi yang hari ini akan berakhir. Tersisa 4 negara yang masih berebut 2 tiket ke perempat final. Singa Atlas Maroko, tim Matador Spanyol, Portugal, dan Swiss akan bersaing memperebutkan 2 tiket yang tersisa. Pada tayangan Uncle Sliding kali ini, Uncle akan mengajak slidingers Stadion Education City di Arayan, Qatar untuk melihat preview duel menarik antara Maroko melawan Spanyol. Akankah Singa Atlas Maroko akan kembali mengaum dan menerkam tim tangguh lainnya Spanyol, ataukah Spanyol yang berhasil lolos ke babak perempat final ke-10 kalinya? Yuk langsung saja kita cek tayangan Uncle kali ini. Oh iya, tapi jangan lupa ya, untuk yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya, like, dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari Uncle. Let's go! Statistik kedua tim. Tampilnya Singa Atlas Maroko menjuarai grup F adalah salah satu kejutan terbesar World Cup tahun ini. Lolos ke-6 kalinya ke Piala Dunia di Qatar, Maroko tampil terengginas dan berhasil menyamai prestasi Piala Dunia 1986 di Meksiko, yang ketika itu Maroko juga lolos dari fase grup. Bahkan siapa sangka ya, Maroko berhasil menjadi juara grup dan menyingkirkan tim debutan Kanada hingga Belgia, tim yang disebut-sebut berpeluang menjadi kandidat juara. Hakim Ziyech, Achraf Hakimi, Sofyan Amrabat hingga duet Romainses dan Nayef Aguerd tampil perkasa. Bahkan Maroko hanya kebobolan 1 gol di 3 laga penyisihan grup. Dari sisi ketangguhan, Maroko terlihat lebih baik dari juara grup Argentina, Perancis hingga Portugal. Di lini tengah dan depan, permainan kolektivitas dan determinasi Maroko mampu menahan Kroasia hingga meruntuhkan harapan Belgia. Meskipun tidak dominan dan hampir selalu dalam kondisi tertekan, tapi para pemain Maroko Amrabat dan 2 sayap cepat Maroko lainnya, Salim Amalah dan Azenin Ounahi tampil efektif, terutama saat bertahan dan melakukan counter attack cepatnya. Di 2 laga melawan Belgia dan Kroasia, penguasaan bola Maroko hanya di angka 30%, tapi Maroko yang sering bermain melebar tampil konsisten bertahan dan melakukan overlap cepat saat melakukan serangan balik. Selain itu, Hakim Ziyech yang memiliki skill dan umpan akurat menjadi kunci Maroko dalam menjadi pivot serta melepaskan umpan-umpan berbahaya. Determinasi Maroko yang sangat baik diimbangi oleh garis tinggi pertahanan Maroko yang juga efektif menghambat ball possession Belgia dan Kroasia, sukses menahan De Bruyne, Hazard hingga Modric dan Kovacic. Sedangkan tim Matador Spanyol akan kembali berupaya merebut 1 tiket ke perempat final. Sempat hampir terpeleset karena dikalahkan Jepang 1-2 di laga terakhirnya, Spanyol mengunci posisi runner-up di grup E dari tangan Jerman. Ini adalah penampilan ketiga Matador Spanyol bersama Enrique Martinez di turnamen internasional setelah menjadi semifinal di Euro 2020 dan runner-up Nation League di 2021. Tampil percaya diri dengan lebih memilih mantan anak asuhnya di Barcelona, Enrique menatap peluang merebut gelar juara bersama Spanyol kali ini. Tim Matador Spanyol tampil atraktif dan dominan dengan konsisten permainan dominan ball possession-nya. Di 2 laga terakhirnya, Spanyol tampil dominan dengan penguasaan bola hingga 60%. Tapi beberapa kelemahan Spanyol masih terlihat. Selain masalah eksekusi hasil akhir menjadi kendala utama, lini pertahanan Spanyol beberapa kali membuat blunder. Head-to-head kedua tim. Jika melihat catatan statistik, kedua tim pernah bertemu 3 kali di ajang turnamen internasional. Tercatat dari 3 kali pertemuan, Spanyol menang 2 kali dan 1 laga di Piala Dunia 2018, kedua tim bermain imbang 2-2. Catatan Uncle, laga seru Selasa malam di Stadion Education City akan menarik. Maroko tampil sebagai kuda hitam akan berupaya mempertahankan momentum saat melawan Spanyol. Uncle memperkirakan Walid Regragui, pelatih Maroko, akan menginstruksikan strategi yang sama saat melawan Kroasia dan Belgia. Bermain lebih bertahan, mengandalkan garis pertahanan tinggi dan pressure sejak di tengah lapangan. Selain itu menggunakan Ziyech dan Amrabat yang handal dan melakukan penguasaan bola sebagai jangkar mendistribusikan dan menahan laju bola. Yang menarik, Enrique juga akan menginstruksikan Matador untuk melakukan pressure tinggi untuk menekan Maroko dalam menguasai bola. Cara ini terbukti ampuh dalam menahan laju Jerman dan Jepang, meskipun harus konsisten dilakukan dan tetap waspada. Melawan Jepang, lini pertahanan Spanyol harus merasakan sakitnya lalai menjaga pertahanannya dan harus kebobolan 2 gol lewat proses serangan instan. Tentu saja hal ini harus diwaspadai oleh Laporte dan Rodri, mengingat gaya menyerang Maroko sangat efektif dan cepat. Belgia sudah merasakan ampuhnya counter-attack cepat Ziyech dan Sofiane Boufal. Ini juga akan menguji kesabaran dan efektif dirijen permainan Matador, Gavi, Pedri, dan Busquets seberapa efektif pergerakan ledakan ketiganya dalam membongkar pertahanan berlapis Maroko. Maroko yang memiliki lebih dari 80% bermain di Liga Eropa sedikit banyak akan diuntungkan pengalaman para pemainnya bertarung di kompetisi yang ketat. Selain itu, sebut saja Bono, Eza Abde, dan Yusuf En-Nesyri, 3 pemain Maroko yang bermain di La Liga sudah mengenal gaya bermain para pemain Matador. Uncle memperkirakan 2 bek sayap Maroko, Hakimi dan Nosari Mazraoui, tidak akan sering melakukan overlap, mengingat Ferran Torres dan Olmo akan sering melakukan pressure ketat dan menahan keduanya. Selain itu, kombinasi 1-2 yang atraktif diselingi umpan daerah ke garis belakang lawan akan membuat Romainses dan Aguerd harus terjaga selama 2 babak. Jika Spanyol akan mengandalkan ledakan trio Pedri, Gavi, dan Ferran Torres, maka Maroko akan mengandalkan Ziyech dan Boufal. Selain itu, setiap set piece akan menjadi senjata andalan Maroko dalam membongkar dan membuat peluang di depan gawang Spanyol. Ziyech yang memiliki modal tendangan jarak jauh dan umpan ke depan gawang Spanyol akan sangat berbahaya. Selain itu, Laporte harus waspada akan kecepatan En-Nesyri, penyerang yang memiliki skill dan kecepatan mumpuni yang cukup ampuh untuk membuat Spanyol menyesal.
Prediksi Uncle, Al Rayyan akan bergemuruh. Duel panas laga penutup 16 besar antara Maroko dan Spanyol akan menarik. Uncle melihat lolosnya Maroko bukan hanya faktor keberuntungan. Selain itu ada peran fans Maroko yang membanjiri Qatar di turnamen ini yang sangat luar biasa. Hadirnya para supporter Maroko yang mendukung langsung stadion menjadi salah satu yang terbanyak di Qatar ini. Inilah salah satu faktor pendukung yang luar biasa yang memotivasi para pemain Maroko bermain luar biasa di 3 laga sebelumnya. Tentu saja peran Enrique sebagai entrenador akan sangat berperan bagi matador muda bertarung menghadapi kokohnya Maroko. Spanyol akan lebih banyak menguasai bola dan Maroko akan mengandalkan counter attack dan set piece bola mati. Maroko berpotensi menyulitkan Spanyol dan babak kedua akan menjadi krusial jika babak pertama Amrabat dan kawan-kawan mampu mengimbangi Spanyol di babak pertama. Tapi Uncle melihat ini adalah saatnya momen Pedri, Gavi, Busquets hingga Ferran Torres melangkah lebih jauh. Hadirnya Asensio dan Olmo yang semakin berpotensi tampil sebagai pembeda hasil bagi Spanyol. Kemenangan bagi Spanyol dan 1 tiket ke perempat final. Terima kasih telah menyaksikan tayangan Uncle kali ini. Sampai bertemu kembali di tayangan Uncle berikutnya. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari Uncle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.